Halo semuanya, I'm back. Happy Monday, dan seperti biasa ya, hari ini kita akan analisa lagi nih saham-saham pilihan teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bagi yang belum join ke grup Telegram Wisdom and Invest, jangan lupa ya untuk segera klik join aja. Di sana bisa teman-teman untuk merequest saham-saham yang ingin teman-teman analisa. Jadi kalau teman-teman request di grup Telegram Wisdom and Invest, itu nanti saya akan analisa akan saya bahas di YouTube ini. Tapi terbatas ya, hanya 10 aja. Karena waktunya juga terbatas. Jangan lupa stay tune sampai akhir, karena nanti di akhir video saya juga akan sharing beberapa saham hasil screener Wisdom and Invest. Dan congratulations untuk teman-teman dari member Wisdom and Invest yang kemarin sempat ikutan kopdar ya di hari Minggu. Hari ini beberapa pada happy nih kayaknya, pada cuan ya. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan disclaimer dulu. Jadi semua saham yang saya analisa di sini tujuannya adalah agar teman-teman bisa saling belajar. Jadi kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share ke temannya, supaya teman-teman yang lain juga punya kesempatan untuk mendapatkan cuan. Dan juga tentunya belajar ya. Karena di sini tujuannya adalah untuk belajar, jadi bukan sekedar memberikan stock pick. Karena kalau hanya memberikan stock pick, teman-teman tinggal join aja ke grup premium-premium lainnya atau ke premiumnya Wisdom and Invest itu juga bisa. Oke, di sini saya akan share screener ATH-nya dulu. Jadi ini beberapa saham yang sebetulnya bukan ATH di hari ini ya, tapi dia mendekati area all time high-nya. Kalau yang baru all time high itu ada juga yang masuk ke sini, tapi ada juga yang dia lagi sideways mungkin di area atas atau di area ATH-nya. Nah, dia juga masuk ke screener ini. Jadi contohnya seperti si BEPS ataupun si BAT, itu dia lagi sideways di atas gitu ya. Ini saham yang masuk ke screener all time high bukan berarti semuanya bagus atau semuanya boleh diambil. Justru teman-teman harus analisa kembali karena nggak semua saham-saham yang all time high itu bagus. Carilah beberapa yang memang dia naiknya itu memang beneran oke gitu dan long term. Jadi mungkin ada foreign flow-nya atau mungkin teknikalnya memang bagus atau mungkin intinya dia liquid gitu ya. Jadi kalau dia tidak liquid dan gerakannya agak mencurigakan, maka sebaiknya teman-teman hindari. Pilih aja ya, karena nggak mungkin kita ambil semuanya juga, itu terlalu banyak. Ini listnya, silakan teman-teman analisa kembali. Ini juga hasil screener dari, kalau yang ini screener Win ya. Screener Win itu yang ada dari chart Win. Jadi kita punya beberapa chart banyak banget sebenarnya. Tapi screenernya ini yang saya pilihin. Tadi screener ATH, ini screenernya Chartwin, juga nanti ada screener HKHQ. Kalau screener HKHQ yang di sini ya, ini screener HKHQ-nya, tentunya banyak dan butuh waktu untuk terbiasa ngelihat dan latihan. Jadi teman-teman langsung bisa screening sendiri, sekilas melihat chartnya, bagus nih gitu. Yang ada momentum, yang lagi uptrend, yang price action-nya bagus, yang lagi di support, yang mantul-mantul support, atau yang ada foreign flow-nya. Kita akan analisa kompositnya. Ini tadi sekilas saya share screenernya. Jadi nanti saham-saham yang udah saya pilihkan di belakang itu sebetulnya dari hasil screener yang tadi saya share. Tapi nggak semua saya bahas, saya hanya bahas beberapa karena waktunya terbatas ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya akses ke Wisdom and Invest itu bisa lakukan PR secara mandiri, mungkin nanti setelah video ini atau nanti malam mau lakuin PR, analisa kembali ya, barangkali teman-teman nemuin saham yang lebih cakep gitu daripada yang saya share di sini. Ini kompositnya, kita lihat dulu ya. Kompositnya walaupun hari ini merah, ini candle merah ya, karena dia openingnya juga gap up, tapi masih oke sih karena higher high gitu. Ada momentumnya dan sudah all time high ya komposit kita, indeks kita. Jadi saya rasa akan bagus nih sebetulnya. Walaupun dia sideways, mudah-mudahan sih sideways-nya di atas sebentar aja, dan ini kan udah menjelang end of month ya, sebenarnya udah separuh jalan nih Novembernya. Semoga menjelang ke akhir indeks kita akan terus digas.
terutama blue chip nih. Jadi untuk teman-teman yang belum punya blue chip, jangan lupa untuk dipantau dan buy on weakness. Ini sudah dia di sini ya. Tadi saya udah jelasin nih ada momentumnya, pixelnya memang hanya satu hijau tapi it's okay, dia juga di atas garis win. Mungkin dia akan naiknya ya pelan-pelan di sini ya. Akan sideway dikit di area situ. So far sih so good. Kita cek juga foreign flow-nya, ini dengan perintahnya itu /SD tadi ya, itu sebetulnya supply and demand. Jadi yang hijau-hijau ini area demand, kalau yang merah-merah itu area supply. Dan di paling bawah ini sebetulnya adalah foreign flow-nya. NBSI itu jadi net buy sell asing. Kita mau melihat apakah asingnya masih ada dan terus akumulasi. Jadi so far so good, belum ada buangan yang gimana-gimana banget. Dan saham pertama yang akan kita bahas, ini requestan dari teman-teman di grup Telegram, yaitu Pura. Pura, ini chart win ya, sudah ada momentum nih, hari ini mulai momentum. Jadi oke banget untuk teman-teman kalau ingin spekulatif, karena ini juga termasuk liquid ya. Dia total rata-rata transaksinya itu di 9,8 miliar, dia juga lagi deket support, yaitu 56. Memang ini sahamnya memang gorengan sih ya, cuma gorengannya cukup liquid, jadi menurut saya sih oke-oke aja kalau teman-teman ingin ikutan. Tapi ingat, jangan banyak-banyak, karena namanya juga gorengan ya, jangan all in juga. Jangan lupa money management. Dan kalau sampai dia breakdown, ini kan udah ada muncul channel hijau nih. Jadi minimal di 52 ya. Ini kalau sampai ke 52, dia turun lagi, seenggaknya sebelum nyampe 50 dan dia bobok, sebaiknya teman-teman langsung buang. Hindari dulu. Tapi so far so good, menurut saya sih masih oke. On support, supportnya di 56. Juga garis win-nya di 54. Supportnya yang di sini itu ada angka 52. Resistnya mudah-mudahan dia akan ke 63 atau bahkan ke high yang kemarin atau bahkan ke MA 200 nih di angka 80 atau bahkan ke area sini ya 89 yaitu resist yang kemarin itu. Harga high yang kemarin. Lalu kita lihat apakah ada foreign flow. Foreign flow-nya waktu itu cuma sekali sih di sini ya. Jadi nggak ada yang gimana-gimana, dari foreign-nya nggak serius. HKQ-nya ini kurang valid, jadi kita gunakan teknikal aja nih, karena waktu itu yang di sini tidak begitu valid ya. Yang ini belum terbentuk dengan sempurna. Jadi menurut saya gunakan teknikal aja, yaitu yang tadi. Jadi spekulatif silakan untuk Pura ya. Yang mau catat silakan. Ini bisa spek. Lalu Akra selanjutnya. Untuk Akra ini tidak ada momentum ya, belum ada momentum, dia sempat mau muncul merah nih, udah keluar merah kecil. Tapi di sini mantul, dia mantul di support yaitu support 3980 dengan resistnya, maka ini menjadi resist ya, garis win 4296 ini tinggal dibulatin aja sesuai dengan fraksinya. Lalu resist selanjutnya di area sini 4430 sampai 4470. Itu adalah resistnya. Kemungkinan sih selama dia bertahan di area sini 3980 itu masih oke ya, seenggaknya mudah-mudahan dia bisa sideway dulu di area sini. Jadi teman-teman kalau ada yang ingin spekulatif silakan. Selama dia masih downtrend, ini termasuk downtrend ya, sideway to down sebetulnya karena dia ada resist downtrend yang belum bisa dia. Nah, ini juga di sini sudah trend down. Jadi belum oke sebetulnya. Sebaiknya teman-teman jangan diswingkan dulu, tapi hanya fast trading aja. Untuk Akra. Foreign flow-nya kita lihat, foreign flow-nya nggak ada. Belakangan ini malah buangan ya. Foreign flow-nya yang ada waktu di sini aja. Sini belakangan ini udah mulai buangan. Jadi watch out, hati-hati kalau sampai ada buangan terus. Maka sebaiknya teman-teman hindari dulu ya. Jadi jangan melawan arus, jangan lawan bandar. Kita lihat HK-HQ-nya. HK-HQ-nya sih waktu di sini sih masih ada ya. Mudah-mudahan sih bisa mantul dulu nih karena dia waktu hari ini tadi juga sempat mantul nih.
Akra. Tadi support sudah, resist sudah ya, sudah saya info. Lanjut, saham yang selanjutnya adalah CEN. CEN ini belum ada momentum, jadi masih berupa titik pink. Karena itu dia masih sideways. Downtrend line-nya kita lihat. Di sini ada downtrend line. Kalau misalnya dia breakout, maka cukup menarik. Tapi masih sideways sih sebenarnya ya, akan lebih bagus kalau dia sudah breakout dari area sideways-nya. Dari sini, itu baru oke, baru dia mungkin akan rally. Kalau sideways, bisa aja nih sideways besarnya, atau sideways kecilnya akan jadi segini. Kalau sideways, segitiga hijau dan segitiga merah ini kita abaikan ya. Kita gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength atau cuan kabur dulu. Supportnya di 296 atau di harga low yang kemarin sini ya. Saya bantu cek dulu untuk CEN, harga low-nya di mana itu. 286, jadi ini menjadi support juga 286. Selama dia bertahan di situ maka masih oke, bertahan di atas ini ya maksud saya ya. Kalau dia bikin new low lagi ya berarti dia akan ke sini nih, support 270. Resistnya di 314 dan 328. Foreign flow-nya nggak ada yang serius nih, jadi belum ada foreign flow-nya. Haka-hakinya dari CEN juga belum ada. Nah, tadi ada teman-teman yang sempat ingin request Mitra Tel ya untuk MTEL karena baru IPO hari ini nggak bisa dianalisa. Karena teknika analisa itu, analisa teknikal itu berdasarkan data histori. Jadi kalau baru 1 hari tidak ada data historinya. Bahkan kalau sudah IPO 1 minggu pun sebetulnya nggak begitu oke ya, nggak begitu maksimal analisanya karena baru 1 minggu gitu data analisanya. Ibaratnya kayak teman-teman baru mengenal seseorang dalam waktu 1 minggu, teman-teman nggak kenal apa-apa gitu, nggak tahu apa-apa ya, nggak tahu dia gerakannya seperti apa dan bagaimana, lalu reaksi marketnya seperti apa gitu. Apalagi untuk saham-saham, jadi terutama untuk saham-saham yang baru IPO, sahamnya saham BUMN atau saham yang bahkan fundamentalnya bagus ya, pasti akan teman-teman akan merasa heran, ini sahamnya bagus, tapi kenapa kok waktu IPO dia malah nggak naik atau nggak arah berhari-hari? Ya karena dia sahamnya memang udah bagus, buat apa digoreng gitu? Karena saham-saham yang IPO-nya bisa arah berhari-hari justru adalah saham-saham yang mungkin fundamentalnya tidak jelas. Karena itulah dia membutuhkan bantuan bandar untuk menggoreng, untuk bisa mendistribusikan saham-sahamnya ke market supaya market tertarik untuk membeli sahamnya. Kalau saham-saham yang memang udah kualitasnya bagus tidak akan digoreng oleh bandar karena memang jadi nanti walaupun si Mitra Tel itu harganya turun, mudah-mudahan ya jadi ini sebetulnya untuk investasi. Mungkin beberapa tahun ke depan sahamnya akan naik. Cari aja teman-teman, bisa cari secara historis ya, saham-saham BUMN, apakah sejak IPO dia akan langsung naik? Biasanya rata-rata enggak. Tapi menjelang waktu misalnya beberapa tahun, 2-3 tahun, biasanya akan naik. Oke. Selanjutnya tadi kan sudah CEN ya, HKQ-nya, dan lanjut BRIS. Untuk BRIS, kita lihat analisanya. Ini belum ada momentum ya. Masih titik pink, artinya sideways. Jadi jaga aja di area support. Ini sideways-nya, kalau sideways besarnya ya segini. Dia hanya akan menarik kalau sudah breakout. Ini masih belum juga ya, walaupun dia keluar dari downtrend line, tapi dia masih sideways nih. Jadi masih belum oke. Dia harus keluar dulu dari area sideways ini. Supportnya jadi di 2000, resistnya di sini ya, 2140 dan 2220. Kalau sideways, ingat segitiga hijau dan merah kita abaikan. Kita gunakan strateginya buy on support dan sell on strength. Tapi kalau si BRIS ini sampai breakdown dari 2000, maka jangan entry dulu. Wait and see dulu ya. Jadi tunggu pantulan baru spekulatif. Kalau tidak ada pantulan ya jangan entry. Karena kalau nggak mantul dia bisa aja jeblos lagi ke bawah. Foreign flow-nya juga nggak ada. Ini malah net sell dan grafiknya menurun.
Jadi kurang oke. HK-HQ-nya juga memang masih belum oke ya secara rata-rata. Ini kan yang garis hitam rata-ratanya, masih menurun. Jadi belum oke. Next, IMAS. Untuk IMAS, rata-rata transaksi sudah, ini memang saham yang tidak liquid, tidak ada momentum juga, dia berupa titik pink, artinya masih sideways juga. Dia hanya akan menarik kalau sudah breakout ya dari downtrend line-nya. Sekarang lagi sideways akut dan range-nya semakin kecil, ini antara dia akan breakout ke atas atau breakdown ke bawah nih. Kalau breakdown ke bawah maka sebaiknya sih hindari. Support di 1010 sih ada support, di sini juga ada support sebenarnya. 980 deh, kita ambil yang kuat aja. 980 support. Kalau jebol dari 980 ya artinya dia akan lanjut turun ke bawah ya, karena ininya aja udah jebol. Artinya akan lanjut turun lebih dalam. 935, 915, 890 itu support-supportnya. Resist di garis win resist juga ya. 1030, 1050, 1070, 1090. Kita cek foreign flow-nya, ini juga grafiknya sudah mulai menurun, jadi agak kurang oke. Kaki-kakinya juga nggak ada ya, nggak ada pergerakan sama sekali. Ini datar, bukan datar, menurun malah. Yang lihatnya grafiknya ya, jadi jangan lihat per satu bar, tapi melihat rata-ratanya. Selanjutnya ada MTDL. Untuk MTDL, momentumnya juga titik pink. MTDL ini sebetulnya salah satu saham yang ATH ya kalau nggak salah ya. Tapi dia lagi berjuang nih. Dia lagi bikin base di sini, lagi sideways di area sini, antara dia akan lanjut naik ke atas atau dia akan turun ke bawah. Jadi untuk kalau teman-teman yang ingin yakin mau lebih pasti, maka menunggu aja sampai dia breakout dari area sideways. Jadi dia harus bisa closing di atas ini dulu. Di atas area sideways itu baru bagus. Kalau dia breakdown dari area sideways, maka jadinya kurang oke. Artinya dia tidak uptrend lagi. Sideways supportnya di 3.300. Area sideways-nya sini juga ada support ya sebetulnya ya, di agak di atas tuh. Di mana ya itu ya? Sebentar, saya cekin MTDL. 3.400 itu area support sideways. Jangan pas-pas kalau teman-teman ingin spekulatif ataupun kasih stop loss. Jadi stop loss jangan pas-pas ya. Untuk stop loss dan trailing stop itu ditoleransi 2% di bawah support. Jadi jangan pas-pas. Resistnya di 3670 sama di area sini nih, di angka high sini. At least dia closingnya di atas ini aja, itu udah oke. Artinya dia akan ke 4090. Tapi selama dia belum berhasil closing di situ, itu masih belum oke. Ini masih sideways. Kalau sideways ingat, segitiga hijau dan merah kita abaikan ya. Kita gunakan strateginya buy on support dan sell on strength. Foreign flow-nya sih masih oke, cukup menarik. Ya nanti lihat aja nih, ini karena masih area-area galau. Yang ingin kepastian tinggal tunggu aja, dia breakout dulu ke atas atau dia breakdown ke bawah. HKG sih nggak ada yang gimana-gimana ya, jadi kita gunakan teknikal aja. Selanjutnya ada BKSL. BKSL ini juga masih sideways. Ya, tidak ada momentum, area sideways-nya seini. Kalau sideways besar bisa jadi segini. Jadi overall dia memang masih sideways juga. Support di 63, 61, MA 200 di 59, resist di 70, 71. Foreign flow-nya nggak ada yang gimana-gimana. Waktu itu memang entry di sini dan belum net sell ya. Jadi moga-moga sih masih ada kesempatan nih untuk testing area high yang di sini 75. Kita lihat HK-HQ-nya belum ada action nih. Jadi menunggu aja sampai ada action untuk HK-HQ-nya. Kalau bandarnya memang lagi akumulasi ya percuma juga. Kalau dia nggak mau naikin mau ngomong apa.
Ya kita harus tunggu sampai bandarnya mau naikin dulu, baru kita ikutan. AMRT. AMRT cukup menarik. Ini ada momentum biru langit sih. Jadi sideway to up ya. Artinya tren besarnya ini sebetulnya masih ada area sideway. Ini si AMRT ini. Jadi di area sini kan sebetulnya sideway besar. Cuma short term-nya dia memang cukup uptrend. Ini dia lagi breakout dari area sini. Jadi berpeluang untuk testing 1340. Yang udah entry, udah spekulatif sejak kemarin, kan kemarin breakout. Kalau ada yang spekulatif nih, tadi dia sempat ngedrop ke bawah mendekati garis win, dan ada yang spekulatif, maka harusnya sudah floating nih, sekitar berapa tuh? 3%-an ya, maybe more, karena kalau 3% kan dari opening. Ini kalau teman-teman ngambilnya di bawah, otomatis lebih gede ya. Jadi tinggal pasang aja trailing stop-nya, moga-moga dia ke 1340. Atau bahkan mudah-mudahan dia bisa ke area sini nih. Resist yang di sini yaitu sekitar 1450. Support di garis win 1213 nih tinggal dibuletin aja ya, 1215 maybe atau 1210. Ini supportnya selanjutnya 1180 dan di bawahnya ada 1145. Foreign flow-nya untuk AMRT mic-nya ketutup takutnya. Oke. Foreign flow-nya untuk AMRT masih kecil, masih begitu-begitu aja, nggak ada yang gimana-gimana banget. Kecuali grafiknya benar-benar kelihatan ya, grafiknya tinggi-tinggi, nah itu foreign flow-nya oke banget, hijaunya tinggi-tinggi. Nah kalau ini kan hijaunya kecil-kecil aja. Ini juga HKK-nya datar-datar aja ya, nothing serius. Oke, untuk AMRT sudah. DGIK, DGIK, ini saham yang cukup liquid ya, saham gorengan tapi liquid. Dia sinyal entry-nya tuh udah lama banget sebetulnya, dan mulai liquidnya juga udah lama banget ya, dari area-area sini nih. Tuh, enaknya begitu, kalau mau entry, cari yang dia baru breakout, lalu volumenya dari yang tadinya tidak liquid, dia menjadi liquid. Ini rata-ratanya semakin meningkat. Jadi itulah awal permulaan gitu. Kalau misalnya entry-nya teman-teman di dekat area garis win, itu menarik banget kan, tinggal digiring aja ke atas. Hari ini ARB ya, ARB ya, DGIK ya, minus 6,5%. Aku intip dulu ya, DGIK-nya, ARB-nya, tutup toko. Berarti ada potensi besok masih bisa turun nih. Dengan support di garis win 168, kalau di sini supportnya 157. Kalau breakdown jadinya sebetulnya kurang oke, karena harusnya kalau dia uptrend dia akan bergerak di dalam channel sini. Kalau dia breakdown dari channel ini support channel ya, 157. Kalau dia breakdown artinya dia akan ke support sini. 143, 139 itu supportnya. Moga-moga sih dia masih mantul di area situ. Oke, resistnya adalah, maka ini menjadi high. High-nya 18 berapa tuh? Di area 185, 190 ya, itu adalah area resist, dan ini sebetulnya candle pattern-nya tidak enak nih. Jadinya candle pattern-nya evening star. Ini kelihatan seperti evening star. Karena lagi di tren atas ya, dia lagi di tren atas dan dia muncul candle seperti ini. Kemungkinan jadinya candle koreksi nih. Cuma koreksinya seberapa ya kita tunggu aja sampai ada pantulan dulu. Momentum sih masih ada nih, ya mudah-mudahan hanya koreksi sampai ke 157 aja ya. Kalau yang ingin spekulatif, pastikan dia mantul dulu. Kita lihat foreign flow-nya ini kemarin ada buangan gede banget nih di sini. Belum ada foreign flow lagi. Dan HK-HQ-nya sih agak kurang oke ya. Ini di HK sehari, HK, dan grafiknya secara grafik juga menurun. Jadi nggak begitu oke. Kita lihat selanjutnya adalah SCMA. Oke, SCMA.
masih belum oke, dia masih bergerak turun terus nih. Kalau nggak salah kemarin kan habis stock split ya. Jadi begitu setelah stock split dia langsung di dump. Sebentar saya cek dulu. Iya, kemarin Oktober habis stock split. Oke. Lagi dekat support sebetulnya. Ini lagi on support 384 selama dia bertahan. Ini juga ada MA 200 di 377. Selama dia bertahan di situ, mereka masih ada potensi untuk mantul. Dengan tadi supportnya sudah ya, supportnya di 377. Ini kalau breakdown berarti dia akan ke support area yang sini nih. Di harga low yang itu. Coba saya bantu cek dulu SCMA-nya di harga low berapa ya. $358 sampai 370 nih. 368, sorry, 368. 358 sampai 368 itu supportnya. Resist di garis win bisa menjadi resist yaitu 398, 400, 412, 420 atau bahkan ke area sini di 466. Kita cek foreign flow-nya. Untuk foreign flow sih agak oke ya. Cuma ini dari begini aja udah kelihatan nih, dia lagi sideways. Tren besarnya sideways. Tren besar sideways, tren kecilnya lagi downtrend. Maka teman-teman menunggu aja sampai ada pantulan atau mau spekulatifnya di area sini itu juga boleh. Sini ada area demand ya. Hak-haknya belum ada yang gimana-gimana. Oke, itu adalah saham terakhir dari requestan teman-teman. Sekarang kita akan bahas nih saham-saham yang masuk screenernya Wisdom Invest. Tadi di awal udah saya share sekilas sebentar tentang screener yang saya pakai, yaitu ATH, HKQ, dan WIN. Dan saya sebetulnya acak ya, saya lihatnya sekilas doang, kira-kira mana yang masih menarik nih. Jadi kita akan lihat yang pertama adalah BRMS. Kita cek juga foreign flow-nya BRMS, dan HKQ-nya BRMS. Jadi sinyal entry validnya sebetulnya sudah cukup lama ya. Dari sini sejak dia mantul di garis win dan ada momentum, volumenya juga meningkat. Jadi harusnya di situ. Floatingnya juga sudah 20% seharusnya. Dia memang sudah mulai di area ini. Area resist. Kita cek foreign flow-nya bagus ya. Hari ini gede banget. Coba kita cek weekly-nya. Barangkali ada BRMS. Resist weekly-nya. Resist weekly-nya di area 129, 135 tuh. Jadi menarik banget sih memang si BRMS ini ya. Secara weekly-nya dia uptrend tuh kan, kelihatan ya. Dan HKQ-nya juga menarik. Jadi sebenarnya dari 3 candle yang lalu itu teman-teman sudah entry. And then selanjutnya ada BMRI. Ini karena masuk screener HKQ nih. Oke, BMRI breakout ya. Karena dia closingnya di atas. Ini ada resist kemarin menjadi support. Supportnya yaitu 7275. Resistnya di 7525 atau mungkin di area 7650 ya, atau bahkan ke area sini nih. Mudah-mudahan ke sana. Karena kalau dia kemarin sideways-nya segini, moga-moga naiknya juga segitu tuh. Momentumnya sudah mulai ada nih meningkat. Walaupun masih titik pink ya, moga-moga berubah menjadi biru nih kayak di sebelah sini. Supportnya tadi udah ya, 7275, garis win-nya di 7160, 7150, berarti kita buletin aja. Foreign flow-nya masih oke, masih bagus, masih ada. Ini HKQ juga masih ada.
Next setelah BMRI ada BBB lagi. BBNI. Ini banyak foreign flow nih BBNI juga. Kok HST. Kaki BBNI. BMRI tadi, BRMS tadi saya udah mention supportnya belum ya? BRMS saya belum mention support kah? BRMS supportnya di sebelah sini ya, 111 tuh. Garis winnya di 106. Kelupaan tadi, sorry. BMRI sudah, BBNI. Support 7050, ini hari ini bikin higher high, walaupun masih momentumnya titik pink, karena bisa aja dia segini ya, sideway-nya. Jadi ada peluang tuh. Dia masih bisa testing high yang kemarin di sini. Jadi bisa testing ke 7.500-an tuh high-nya kemarin berapa sih? BBNI. Ini ada potensi ke sana ya, 7575. 7575. 7575 itu resistnya, moga-moga dia ke area sana. Karena yang di sini nih dia sudah breakout nih. Jadi menarik ya. Ini volumenya juga bagus. Tadi resistnya sudah, support 7050, garis win-nya di 6975 berarti. Foreign flow-nya juga masih ada, masih oke. HKQ-nya juga oke ya. Next setelah BBNI ada Harum. Harum momentumnya mulai menjadi biru hari ini dan dia mencapai sini ya, area 9.000-an udah, moga-moga sekarang dia akan ke area 10.000-an. Atau bahkan mudah-mudahan dia all time high. Jadi mudah-mudahan nih, karena ini ada pattern, mudah-mudahan jadi valid ya. Kalau dia breakout lagi, maka ada potensi dia akan naik juga tinggi lengkungannya itu. Foreign flow-nya juga ada, jadi menarik sekali. Di sini juga HKQ-nya ada ya, jadi oke banget. Room next adalah BBNI tadi sudah. DMMX. Momentumnya ada ya, jadi validnya memang dari sejak sini nih. Sejak dia di sini muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau ada momentum. Sebenarnya sudah di situ bisa entry. Lagi di area resist memang 2840 dia naik sedikit ya, satu tick. Moga-moga sih lanjut dengan ke resist selanjutnya yaitu 3160 atau bahkan dia akan testing ATH-nya lagi nih. ATH-nya di 3460. Momentum oke, di atas garis win. Oh, garis win-nya supportnya ya, saya belum sebutin nih. Support di 2675, support next di 2610. Foreign flow-nya ada, hijau-hijau, grafik menanjak, jadi menarik banget. HKQ-nya sih belum ya. HKQ-nya belum. IDX Tekno nih, DMMX IDX Tekno. Tadi juga TECH ya, cukup menarik. Cuma saya nggak bisa bahas semuanya di sini karena waktunya terbatas. Ini grafiknya sih, HKQ-nya sih belum gimana-gimana banget. Memang naiknya pelan-pelan ya. Moga-moga sih lancar, biar aja dia pelan-pelan naiknya. 1%, 2%, yang penting dia capai tujuan. Justru jangan dikagetin nanti kalau kaget malah kepleset. DMMX-nya udah, auto. Ini juga menarik. Jadi teman-teman kalau ingin bikin PR tuh kayak begini ya, cari yang uptrend di atas garis win, apalagi dia ada percepatan trennya, lalu momentumnya semakin meningkat, dan ada foreign flow. Ini si auto ya, cakep banget. Hari ini dia berhasil closing, bikin body di atas ini. Next targetnya mudah-mudahan ke 1.400 atau 1.470. Supportnya bisa pakai yang ini 1.300 ataupun garis win di 1.280. Ini foreign flow-nya ya, kelihatan foreign flow-nya cakep banget si auto ini, dan HKQ-nya memang nggak begitu gimana banget sih ya, tapi teknikalnya sama foreign flow-nya bagus. Jadi
It's okay. Autonya sudah, dan terakhir SSMS. Memang saham CPO itu banyak yang bikin galau ya. SSMS ini kalau nggak salah ini juga ya, sawit kan tuh, sawit sumber mas sarana. Jadi di antara semua sawit-sawit hanya ini yang jalan nih. Dan hari ini dia breakout setelah bikin base, dia breakout. Jadi menarik banget. Oke. Dia breakout dari sini. Resist selanjutnya 1260 dan 1325. Moga-moga sih capai sana ya. At least kan sideway-nya kemarin selebar ini ya, moga-moga segitu juga lah di 1300 lah. Moga-moga nyampe ke sana. Ini momentumnya juga semakin meningkat, cuma memang belum menjadi biru yang kayak begini ya. Cuma udah bagus secara teknikal, dia breakout dari area sideway-nya. Foreign flow-nya juga ada. HK-nya sih nggak valid, jadi kita gunakan teknikal aja. Oke, setelah SSMS, oke, itu adalah saham terakhir yang saya bahas hari ini. Jadi sahamnya banyak banget sebenarnya yang masih bagus-bagus. Jadi banyak banget yang masih bagus, saya sampai bingung mau pilih yang mana. Ini hanya beberapa aja yang saya pilih, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada yang mau bikin PR lagi, silakan bikin PR, barangkali nemu yang lebih bagus. Walaupun gorengan nggak apa-apa, yang penting diatur aja ya money manajemennya. Misalnya kalau teman-teman lebih doyan gorengan, it's okay sebetulnya. Silakan ambil gorengan, yang penting masuknya atau belinya sopan. Jadi jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti bandarnya marah. Oke, semoga teman-teman semoga bermanfaat untuk teman-teman. Semoga teman-teman semua cuan nih. Saya doakan semua teman-teman bisa profit ya dan selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di-share, di-like dan subscribe. Oke? Thank you semuanya.